sahabat Rasulullah yang baru meluk Islam ketika itu tahun 610 yang disebut dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Meninggal paman tercinta, ini puncaknya. Ngobrol-ngobrol. Meninggal paman tercinta. Siapa nama pamannya? Siapa? Jokowi. Pak D. Jokowi. Abu Thalib. Meninggal pamannya, sedih kan Nabi? Sedih. Karena pamannya lah yang memelihara beliau dari anak-anak sampai remaja. Kemudian lagi, tidak lama kemudian meninggal lagi istri tercinta, istri yang pertama yang bernama Siti Khadijah. Ibu yang jawabnya. Kalau ibu-ibu hebatnya gini, di mana-mana ibu ini paling hebat ketimbang bapak-bapak. Yang paling banyak pengajian ibu-ibu, betul tak? Yang paling banyak menjalankan ibadah puasa sunnah ibu. Yang paling banyak hafal Quran ibu. Yang paling banyak bajunya ibu. Yang paling banyak rumpinya ibu. Ibu dari waktu. Hebat ibu ini. Kalah gitu Pak. Pak. Kalau dibanding-banding, mana banyak ketiak bapak dengan jelbab ibu. Hanya jelbab ibu. Ketiak bapak kuingkok cuman ada warna hitam sikok, warna putih sikok. Coba tengok ibu tu. Berada di sini. Warna merah, warna pink, warna ungu. Tengok. Kalau dibuka kembalinya tu, ada warna merah, warna pink, warna hijau, ada 2 kali bayar, ada 3 kali bayar. Kalau lepas kita pulang dia hitam. Dia hitam kan kita cicak lagi. Jadi cuci-cuci ya. Kenapa dia hitam tak bisa dicuci? Baik, Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, meninggal Siti Khadijah. Apa yang diucapkan Khadijah ketika meninggal? Khadijah menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kalau pengabdianku terasa kurang ya Rasulullah, aku minta maaf. Nampaknya aku ini tidak berapa lama lagi rasanya tak sanggup lagi menetes air mata Nabi. Wahai istriku, engkau adalah wanita bangsawan. Habis harta-hartamu untuk demi perjuangan Islam. Engkau wanita yang luar biasa. Sekarang pintu surga sudah terbuka untukku. Selamat jalan istriku. Itu Nabi jelupnya menangis Nabi, mengalir air mata. Berarti boleh kalau istri meninggal kita nangis. Ya Bu, kalau suami meninggal kita boleh menangis. Tapi biasa dia nangis tu jangan kencangnya. Ada bapak-bapak ini Bu, bininya meninggal kencangnya nangis je. Sampai boleh-boleh tempatnya juga. Itu orang bingung pula yang bayar. Apa bapak tu boleh tempat itu nangis. Sebulan kemudian kawin lagi bapak. Air mata. Itu kan yang berdoa. Betul. Kencang nangis. Ada yang lebih hebat lagi. Bini tetangga yang meninggal ni. Nah, bapak tu yang kencang nangis. Padahal bini tetangga yang nangis. Sehingga kawan-kawan bertanya, Pak,
Kenapa bapak terguncang nangis? Kan yang meninggal ini bukan bini bapak, bini teman tunang. Bapak kencang nangis. Jawab bapak sudah. Dia enak, bininya cuma mati. Bini aku sampai ini dan mati. Astagfirullahaladzim. Kumpulnya dalam doakan bininya supaya cepat. Satu yang kami lagi. Kalau masa hidup kok, dia tak boleh. Jadi bini itu di dapur sedang ngiris, aku ngiris kacang, sedang ngiris, terus aku katanya anaknya, mak, kata ayah aku bini lagi. Aku, yo katanya dia minta izin dengan mak. Ayah nak bini lagi. Aku kata emaknya, kau tengok tak tu? Jangan klinisnya pun ni. Terong yang klinis ni. Tapi lah dia buat klinis dia. Wow. Kita sebut sunnah Nabi, bayar. Yang memang sunnah Nabi. Kita begini 4 laki-laki ini memang sunnah Nabi. Boleh bu. Kata laki-laki ini nikah lagi 4 kali. Katanya pangkibu ma'to balakum minan bisa. Tu jangan marah dulu lah. Ibu-ibu jangan marah dulu. 4 jatan. Kenapa ini ayat Al-Quran yang mesti kita imani. Bapak senang nampaknya. Cuman kenapa ya? Halo. Kalau nak nikah lagi, apa kata Nabi? Kita cerita setelah pulang dari perang Badar, Nabi ini datanglah seorang perempuan. Ya Rasulullah, suami saya meninggal dalam perang Badar. Apa kata Nabi? Nah, kan ada keluargamu. Tidak ada ya Rasulullah. Ayolah, kalau begitu kalau tidak ada keluarga, biarlah kau tinggal dengan saya. Nikahlah dengan Nabi. Ibu tu berapa umurnya ibu tu Pak? 73 tahun. Siapa namanya? Saodah. 73 tahun. Nikah dengan Nabi. Kalau menurut sunnah Nabi, nikah yang kedua boleh bapak cari istri perempuan umurnya 73. Sunnah Nabi Pak, umur 73 tahun. Mau tak Pak? Tak. Sama lagi tu Pak. Ya, aku nanti harap umur 73 tahun. Megang tangan tu punya tanah. Kecup kening kau barang kocok. Tak ada lagi yang diharapkan. 73 tahun. Yang di dalamnya tu 73 tahun. Ada. Tak ada lagi kan? Itu sunnah Nabi. Jadi ibu di awalnya jangan marah dulu ya, sebelum dijelaskan ya. Ini ibu emosi dulu, boleh lupa, Pak, satu minit terus. Ya, nah, baik, Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, Arsy, Roh. Lalu audien dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan Allah, Allah titahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya,
disebutkan faradallahu ala ummati fi lailatul Isra. Ini hadis sahih Pak. Faradallahu ala ummati fi lailatul Isra 50 salatan. Allah kitahkan, Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra 50 salatan, 50 salat. 50 salat. Wah, kacau Pak kalau 50 salat. 5 waktu saja kita kejar, betul tidak? Ya. Senin Kemis kita salat. Senin sholat, Kemis pray. Ditanya kenapa anu pray Pak tak ada sholat? Kami halangan kata dia. Iya halangan. Halangan apa Pak? Kalau ibu ada domain, kalau bapak-bapak tak ada domain, yang ada cuma main cerai. Tidak ada halangan. Kemudian pada azal murajamuhu kata Rasulullah, aku bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wa as'aluhu tahrifa, untuk keringanan, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin, hingga menjadilah sholat itu 5 waktu sehari semalam. Inilah inti dari peringatan Isra Mi'raj. Rasulullah diberikan sholat 5 waktu sehari. Nah, terkumpullah dalam sebuah lagu yang viral tahun 70-an. Macam mana lagunya? Dengar baik-baik. Lagu yang viral tahun 70-an ya. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari. Syarat dengan makna sejarah Isra Mi'raj menjemput salat itu lagu orang dulu. Betul tak? Kalau lagu anak muda gini, aku lagunya kuda yang mana yang mulai senangi, kuda yang putih di dalam kandang, janda yang mana yang Tuhan pilih, janda yang putih berambut merah. Lagu anak muda gini ya lah. Ya sekedar hiburan biasa, hiburan ya lah. Tapi lagu orang dulu itu memang betul-betul bermakna. Gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Pas jam 10 berhenti. Sekarang jam 10 kurang seperempat. Pas jam 10 pergi gitu. Baik Bapak Ibu, karena sholat ini merupakan kewajiban, maka kita harus mesti hati-hati dengan sholat kita. Sebab apa? Penting sholat ini. Makanya Nabi langsung menghadap kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti ditanya di hadapan Allah adalah sholat kita. Tuh. Maka itu Pak. Satu ketika masuklah seorang pemuda ke dalam masjid. Kebetulan Nabi ada dalam masjid duduk bersama dengan sahabat.
pemuda itu sholat di depan Rasulullah. Dengar ceritanya. Ini hadis sahih. Sholatlah pemuda di depan Rasulullah. Sudah selesai sholat pemuda tadi, lalu dia mengucap salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, ulangi sholat. Karena yang tadi itu belum dianggap sholat. Nah, pemuda ini kembali sholat. Allah. Assalamualaikum. Kembali menemui Nabi. Lalu Nabi berkata lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat kembali yang tadi belum dianggap sholat. Sampai 3 kali pemuda ini sholat di depan Nabi tidak dianggap sholat. Kenapa? Sudah selesai itu, yang keempat kalinya apa kata pemuda itu? Sudahlah ya Rasulullah, ajarkan saja sholat yang benar buat saya. Lalu Nabi mengatakan, idza arada shalla, apabila kau sholat, fa ahsin wudu'a, perbagusilah wudu'mu. Kemudian mustaqbilal qiblati, dan hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Ya, fayaqra'u, dan bacalah Fatihah dan ayat-ayatnya. Summarka raka'atan tumanina, kemudian rukuk dan sujud dengan tumanina. Maka dari sini, dari hadis ini jelas bagi kita bahwa kita sholat itu mesti tumanina. Apa arti tumanina? Tenang sholat. Lalu bagaimana fakta hari ini terjadi bapak-bapak? Banyak orang yang sholat yang tidak tenang. Betul tidak? Sholat jalan terus, tapi maling pun jalan terus. Sholat jalan terus, tapi ngomongin orang pun. Karena sholatnya tidak membekas menjadi sebuah kepribadian. Sholat cuma selesai. Tuh lihat sembahyang tarawih bulan Ramadan. Sebelum sholat tarawih dipesan dengan Pak Imam, ya, malam ini kita sholat tarawih langsung gigi 4 ya. Langsung gigi 4. Pak itu kata Pak Imam. Coba untuk gigi 4. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Selesai. 20 rakaat 7 menit. 20 rakaat. Kalau melihat hadis Nabi tadi, disuruh terus lagi, sholat lagi. Tidak dianggap sholat. Sekarang banyak maknanya. Betul tidak? Hati-hati dengan sholat.